Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimanapun kita berada senantiasa kita mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, dan senantiasa kita dalam jalan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Insyaallah sedikit demi sedikit kita ulas, semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada teman-teman sekalian, agar kita lebih mengenal tarjih yang telah diputuskan oleh pimpinan Muhammadiyah untuk kita khususnya sebagai warga Muhammadiyah dan umumnya kepada teman-teman seluruh kaum muslimin, baik itu yang berada di tanah air ataupun yang berada di luar negeri. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang, kita masih di bab sholat. Kemarin kita sudah sampai di qiraatus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan. Di sini dituliskan bahwasanya setelah kita membaca surat dengan tadabbur, ya, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu para sahabat itu ketika malam hari, ketika di malam waktu sholat tahajud itu, suara rumah-rumah mereka seperti suara nahal, suara lebah, ya, karena semuanya bangun dan semuanya melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat. Nah, ketika lantunannya dengan baik dan tartil itu akan menambah kekhusyuan. Bahkan ketika dengan tadabbur kadang tidak terasa air mata akan menetes, dan itu kenikmatan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kepada orang-orang yang benar-benar mendapatkan iman yang teguh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya setelah tadabbur, ya, setelah membaca Al-Qur'an, kemudian tsummarfa' yadayka mithla ma rafa'tahuma fi takbiratil ihram. Kemudian setelah itu kita mengangkat tangan kita takbir. Nah, kemarin kita macam-macam takbir, ada 3, ada yang fi sadr, ada yang hadwa mankibah, ada yang udhunain. Nah, itu semuanya insyaallah benar. Nah, itu kita angkat seperti itu, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian ruku', tsummarka', kemudian kita ruku'. Seperti apa ruku'nya? Ruku'nya adalah musawwiyan dhahraka wa unuqaka. Jadi dhahr, ya, punggung dengan leher itu sama, ya, lurus. Jadi sejajar punggung dengan leher. Akhidan rukbataika biyadaika. Nah, kemudian tangan kita ini mencengkram lutut, ya. Jadi mencengkram lutut. Lututnya dicengkram, bukan seperti ini atau seperti ini, ya, tapi lututnya dicengkram. Ya, lututnya dicengkram. Punggung dan leher sejajar, kemudian lututnya dicengkram. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan hatta tatma'inna raqi'an. Nah, ketika kita ruku itu sampai benar-benar kita dalam keadaan ruku yang benar. Nah, kemudian qailan wa anta raqi'un, kemudian kita berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini adalah doa yang dirojihkan oleh pimpinan Muhammadiyah, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, sekarang kita masuk di masalah, ya. Jadi masalah, apakah ketika kita ruku
itu ada doa mahdudah, ada doa atau bacaan khusus ketika kita rukuk dan sujud, atau kita boleh membaca tasbih atau tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah di antara 4 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Nah, di sini Imam Malik, mazhab Malikiyah mengatakan bahwasannya laisa fi dzalika qaulun mahdud. Jadi ketika kita ruku atau sujud itu tidak ada doa khusus dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena di hadis-hadis yang sering dipakai kita untuk wajib sholat, ya, doa hadis musi'us shalah, hadis yang Rasulullah mengajarkan kepada seorang badui itu di situ tidak dijelaskan doa-doa di dalam ruku dan sujud. Maka di sini menurut Imam Malik itu tidak termasuk wajib sholat. Jadi ketika kita ruku dan sujud itu tidak ada doa mahdudah, tidak ada doa yang khusus, yang spesifik tentang hal itu. Akan tapi di sini Syafi'iyah wa Abu Hanifah wa Ahmad, mazhabnya Syafi'iyah, Imam Syafi'i, kemudian mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasannya taqulu indar ruku, kita mengatakan ketika ruku subhana rabbiyal azim salasan, ya, subhana rabbiyal azim salasan. Kita mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian wa fis sujud subhana rabbiyal a'la salasan. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, ini adalah yang diambil oleh mazhab Syafi'iyah wa Abu Hanifah wa Ahmad. Nah, lantas bagaimana dengan doa yang kita ucapkan di tarjih Muhammadiyah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, ternyata itu disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengucapkan ketika rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi dua-duanya benar, kita bisa memakai subhana rabbiyal azim, kita juga bisa memakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini menurut madhab yang menyatakan bahwasanya dalam ruku itu ada doa khusus spesifik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan hujjah alasan Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak ada doa khusus dalam ruku? Di sini hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ammar ruku fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fastahidu fihi doa. Di sini Ali radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya ketika kalian ruku maka fa'azzimu fihi rabb, maka agungkanlah Tuhanmu. Maka kita ketika ruku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada doa spesifik, ini yang diambil oleh mazhab Malikiyah. Jadi seperti itu. Ya. Akan tapi ketika kita sujud fastahidu fihi doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, itu bacaan ketika ruku dan sujud. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam ruku di sini para ulama sepakat, ittafaqal jumhurul ulama sepakat bahwasanya alaman iqra'atil Qur'ani fir ruku'i was sujud. Kita tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena tadi hadis dari Ali radhiyallahu anhu, amma fir ruku' fa'azzimu fihi rabb. Kita ketika ruku diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Nah, lantas bagaimana ketika kita doa di dalam sujud, ya? Bolehkah kita kalau di sini kan tadi perintahnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika ruku dan berdoa ketika sujud. Bolehkah ketika kita ruku kita berdoa?
Boleh nggak ketika kita rukuk kita berdoa? Ternyata di sini para ulama membolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Aisyah tadi yang doanya dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika rukuk, begitu juga beliau berdoa ketika sujud. Jadi diperbolehkan berdoa ketika rukuk dan ketika sujud. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah apakah boleh, ya, hal yajuz berdoa ketika sujud atau ruku bi ghairi alfadhin minal Qur'an, selain dari lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Amma Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dalam madhabnya Hanafiyah menyatakan bahwasanya la yujizu du'a fi sholati bi ghairi alfadhil Qur'an, tidak diperbolehkan berdoa baik itu ketika ruku ataupun ketika sujud, doa selain dengan lafaz-lafaz dari Al-Qur'an. Ini madhabnya Abu Hanifah. Kan tapi dalam madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah membolehkan kita berdoa dengan selain dari ayat-ayat dari Al-Qur'an. Yang jelas doanya harus yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Bukan berarti kita berdoa dengan bahasa Indonesia, itu tidak diperbolehkan, atau bahasa Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Yang penting doanya yang ada dalam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tidak boleh memasukkan kalamul bashar, kita tidak boleh memasukkan ucapan biasa kita ini atau doa biasa kita ini di dalam sholat. Ya, jadi kita doanya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang rajih yang diambil oleh Muhammadiyah adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka di sini di dalam buku himpunan Tarjih Muhammadiyah disebutkan awida'u bi syai'in minal ad'iyatil waridati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berdoa dengan doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendapati teman-teman kita berdoa dengan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, itu juga diperbolehkan. Bahkan di himpunan Tarjih pun sudah disampaikan itu diperbolehkan. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.